Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3095, Membual. Ekspresi Ye Fengqing menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa semua orang dan penatua hantu gunung iblis berdiri di sisi Chen Ping, mencegahnya melakukan apapun. Hanya orang ini, aku hanya perlu menamparnya sampai mati. Dari mana datangnya perkelahian itu? Jika aku membunuhnya, itu seperti membunuh semut dengan karbon, itu tidak akan mempengaruhi perahu roh sama sekali. Ye Xiu berkata dengan keras. Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, tanah longsor dan bumi akan runtuh dalam pertarungan, dan perahu roh tidak akan mampu menahannya. Tetapi ada celah besar dalam kekuatan antara dia dan Chen Ping. Tidak ada hal seperti itu, sebagai pertarungan sama sekali. Dia merasa seperti telah menamparkan Chen Ping, seorang biksu kecil kelas 5 di alam komposit, sampai mati dengan satu tamparan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Fengqing masuk akal, jadi mereka tutup mulut. Ye Tuozu benar, orang ini hanya berada di peringkat kelima dari Body Fit Realm, belum lagi Ye Tuozu. Bahkan jika aku bergerak, aku bisa menamparnya sampai mati. Hal semacam ini tidak dapat menyebabkan perkelahian sama sekali, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk merusak kapal. Zhou Tai berdiri dan membantu Ye Fengqing berbicara. Dia sudah tidak puas dengan Chen Ping dan yang lainnya, dan dia diblokir di perahu roh. Jadi sekarang dia menggunakan tangan Ye Fengqing untuk membunuh Chen Ping, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Ye Fengqing. Jadi Ye Fengqing memandang hantu gunung iblis tua dan berkata, tidak ada seorang pun dari hantu gunung iblis yang berbicara sekarang. Apakah kamu masih menghentikanku untuk melakukannya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan membiarkan siapapun mengancam keselamatan saya. Tidak peduli jika Anda membunuhnya, kapal roh akan rusak atau tidak. Bahkan jika ada kemungkinan 1 dari 10.000, saya tidak akan setuju. Hantu gunung iblis berkata dengan wajah serius. Ye Fengqing melihat bahwa hantu gunung iblis tidak memberinya wajah, dan segera berkata dengan marah, aku akan memberimu wajah. Itu sebabnya aku bertanya. Sekarang aku akan membunuhnya. Mari kita lihat siapa yang berani berhenti. Dia. Jika kamu berani melakukannya, maka kapal roh ini pasti akan rusak dan tenggelam, dan kita semua harus. Setelah selesai berbicara, Ye Fengqing sama sekali tidak mengikuti penatua hantu gunung iblis itu, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, Ye Fengqing tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya. Lagi pula, dia tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Chen Ping, seorang biksu peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Terlebih lagi, sebagai orang di Tribulation Transcending Realm, jika Chen Ping mati dengan seluruh kekuatannya, maka kapal roh pasti akan rusak. Chen Ping, Tuan Chen, melihat ini, Gao Qilan dan Jiyun ingin bergegas membantu. Meskipun mereka berdua hanya setetes air di masa lalu, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi Tribulation Realm, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat Chen Ping terbunuh. Kamu tidak mau datang ke sini. Itu hanya kesengsaraan belaka. Kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Chen Ping penuh percaya diri saat ini. Karena begitu Ye Fengqing bergerak, dia menemukan bahwa Ye Fengqing tidak dapat beralih ke peringkat kedua alam kesengsaraan. Meskipun kekuatan Chen Ping saat ini tidak dapat mengalahkan Ye Fengxiao, tidak akan mudah bagi Ye Fengxiao untuk bunuh diri. Terlebih lagi, Ye Fengqing meremehkan Chen Ping dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi telapak tangan ini ingin membunuh Chen Ping itu hanyalah sebuah fantasi.
Ketika semua orang mendengar bahwa Chen Ping, seorang biksu kelas 5 di alam tubuh komposit, bahkan memandang rendah dirinya di alam transendensi kesengsaraan, mereka semua melontarkan pandangan menghina. Kematian sudah dekat, dan kamu masih menyombongkan diri. Ini hanya masalah melintasi alam kesusahan. Dia tidak tahu, bisakah dia mati tanpa tempat untuk menguburnya dengan satu jari di alam kesusahan. Anak-anak muda sekarang tidak kuat, tapi mereka cukup sombong. Semua orang meremehkan kata-kata Chen Ping, berpikir bahwa Chen Ping hanya menyombongkan diri. Lagi pula, cultivator S, kelas 5 dalam kondisi bugar memandang rendah para cultivator S, dalam kondisi melewati masa kesusahan. Ini tidak masuk akal. Ye Fengqing juga terhibur dengan kata-kata Chen Ping, dan sudut mulutnya terangkat. Aku belum pernah melihat seorang biksu kecil di alam komposit memandang rendah seseorang di Tribulation Boundary. Tetapi hari ini aku akan membiarkanmu mengalaminya. Anda dan saya kesenjangan antara. Aku tidak akan menamparmu sampai mati, aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan dan kesakitan. Seperti yang dikatakan Ye Xiuqing, dia benar-benar melemahkan kekuatan telapak tangan ini lagi. Dia benar-benar takut Chen Ping akan ditampar sampai mati jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Bab 3096, Gagasan Utama. Itu tidak akan menyenangkan. Melihat Ye Fengqing menarik kembali kekuatannya lagi, Chen Ping mencibir di wajahnya. Karena orang ini sangat meremehkannya, biarkan dia meningkatkan ingatannya. Chen Ping awalnya ingin menghindar. Lagi pula, Ye Fengqing adalah seorang kultivator di alam transcending tribulation. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menamparnya, kekuatannya tidak kecil. Sekarang Ye Fengqing telah menarik kekuatannya lagi, maka Chen Ping tidak punya rencana untuk bersembunyi. Melihat bahwa Chen Ping tidak bersembunyi atau menghindar, penatua hantu gunung iblis sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk menghentikannya. Karena tamparan Ye Fengqing, jika Chen Ping tidak mengelak, dia pasti tidak akan tahan. Melihat bahwa hantu gunung iblis ingin menghentikannya, banyak biksu langsung mengelilinginya, mengelilingi hantu gunung iblis. Mereka tidak mengizinkan hantu gunung iblis melakukan apapun. Jika hantu gunung iblis mengikuti Ye Fengqing, maka kapal roh pasti akan tenggelam, dan semuanya akan habis. Hantu gunung iblis mengerutkan kening ketika dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya, tetapi dia tidak berdaya. Dan Ye Fengqing melihat bahwa Chen Ping tidak bergerak dan menatapnya dengan cibiran di wajahnya, berpikir bahwa Chen Ping telah ketakutan setengah mati. Melihat telapak tangan Ye Feng Xiao hendak menamparkan Chen Ping dengan paksaan, cahaya dingin melintas di mata Chen Ping, dan dia akhirnya bergerak. Tinju cahaya suci. Chen Ping tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian sinar cahaya terang keluar dari tinjunya. Kekuatan tak berujung keluar dari pukulan Chen Ping. Ledakan. Pukulan Chen Ping mengenai telapak tangan Ye Fengqing dengan keras. Dalam sekejap, terdengar ledakan. Nafas yang masuk menyebabkan kapal roh bergetar hebat, dan seluruh geladak mulai retak. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Dan mata Ye Fengqing membelalak kaget, dan dia terbang terbalik dan menabrak geladak dengan keras. Geladak itu langsung runtuh, dan dia jatuh ke dalam kabin. Lingkaran sihir di sekitar perahu roh runtuh dalam sekejap setelah kekerasan, dan banyak orang terlempar ke tanah. Tak satu pun dari mereka memiliki persiapan mental. Dalam pandangan mereka, Chen Ping tidak lebih dari seekor semut, yang akan mati dengan sedikit putaran. Tapi saya tidak menyangka semut akan memiliki kekuatan binatang buas. Cepat perbaiki kapal roh, jangan biarkan kapal roh runtuh. Seorang anggota staf berjubah gosip berteriak. Tak lama kemudian, banyak anggota staf kapal roh sibuk dan dengan cemas diperbaiki, karena takut kapal roh itu akan runtuh dan tenggelam langsung di lautan tinta. Kalau begitu, tidak ada yang selamat.
Sementara kultivator es lainnya terkejut. Mereka juga bergegas membantu. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Seluruh perahu roh dalam kekacauan. Hanya Chen Ping yang memiliki wajah tenang. Lagi pula, dia memiliki kura-kura suci. Jadi meskipun perahu roh itu tenggelam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Mo San Guilao menatap kosong ke arah Chen Ping, matanya penuh keterkejutan. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Chen Ping dapat menjatuhkan Ye Fengqing. Dia terkejut bagaimana Chen Ping mengetahui tinju cahaya suci. Nona Gao, Liyun, ayo pergi. Chen Ping melihat kapal roh yang berantakan itu, dan memutuskan untuk membawa mereka pergi dengan listrik. Alasan mengapa dia melakukannya sekarang adalah karena kecerobohan Ye Fengqing, bukan karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Fengqing. Sekarang, memanfaatkan kekacauan perahu roh, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika Ye Fengqing benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan perahu roh, Chen Ping tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar. Dengan jentikan sosoknya, hantu gunung iblis menghalangi jalan Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Liyun bertanya dengan waspada. Namun, Chen Ping melambaikan tangannya untuk menyuruh Jiun tutup mulut, dan kemudian menatap hantu tua Mo San. Senior, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami. Kalau mau naik kura-kura suci bersama, tolong. Kura-kuraku bisa menunggangi kita semua. Baru saja, Chen Ping melihat bahwa hantu gunung iblis membantuku. Dan menurut Chen Ping, hantu gunung iblis tidak sekejam yang dikatakan legenda. Bab 3097. Tidak bisa palsu. Aku tidak ingin mengendarai penyu sucimu. Jika perlu, aku bisa menjinakkan tanah suci. Hantu gunung iblis menggelengkan kepalanya. Chen Ping benar ketika dia memikirkannya. Hantu gunung iblis ini cukup kuat. Dia menjinakkan kura-kura suci tetapi membiarkannya pergi. Jika kapal roh benar-benar tenggelam, dia bisa menjinakkan kura-kura suci lagi. Kalau begitu aku tidak tahu mengapa senior menghentikan kita. Chen Ping bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu, dari siapa kamu belajar Holy Light Fish? Hantu gunung iblis bertanya dengan serius. Belajar dari senior tua, jawab Chen Ping. Namun, dia tidak menyebut Feng Mo secara langsung. Lagi pula, banyak orang di seluruh alam surgawi membenci ras iblis. Jika Chen Ping dengan gegabah mengatakan bahwa dia berlatih dengan ras iblis, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Mengikuti Ruo senior yang mana? Hantu gunung iblis tua itu bertanya. Ini, Ping ragu-ragu. Kamu laki-laki. Bagaimana kamu bisa sampai ke dasarnya? Dari siapa kamu belajar? Apakah kamu harus memberitahumu? Gao Qilan sedikit tidak senang. Jelas Chen Ping tidak ingin mengatakannya. Tetapi penatua hantu gunung iblis terus bertanya. Penatua hantu gunung iblis tidak memperhatikan Gao Qilan, tetapi memandang Chen Ping dan berkata, tinju cahaya suci Anda sangat murni dan kuat, itu jelas merupakan keturunan langsung dari garis keturunan Feng Mo. Tapi sejauh yang saya tahu, setelah perang besar antara dewa dan iblis, Feng Mo musnah, dan garis keturunan Feng Mo juga hancur. Saat ini, tidak ada yang tahu tinju cahaya suci yang murni. Mendengar kata-kata Mo San Guilao, Chen Ping merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, tinju cahaya suci saya diajarkan oleh senior Feng Mo sendiri. Ketika Mo San Guilao mendengar ini, dia langsung terkejut. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Patriark Feng Mo. Baru saja mengatakan ini, Mo San Guilao tiba-tiba menutup mulutnya, seolah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan Chen Ping dengan tajam menangkap kata-kata Mo San Guilao, dan langsung mengerutkan kening dan berkata, Patriark Feng Mo. Mungkinkah Anda seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis angin? Melihat ini,
Penatua hantu gunung iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, saya memang seorang kultivator iblis milik garis keturunan Feng Mo. Untuk bertahan hidup, saya telah berlatih teknik yang lengkap, sehingga aura di tubuh saya dapat berubah selamanya. Ini juga demi kelangsungan hidup. Jangan sampai orang tahu identitas klan iblisku. Namun, karena ini, kekuatan saya tidak meningkat dan dibagi selama ratusan tahun. Saya telah menjaga Gunung Tianmo, berharap suatu hari saya dapat memperbaiki nama garis keturunan Feng Mo saya. Patriark Feng Mo telah mati selama ribuan tahun, dan bahkan para murid dan cucu yang telah melihatnya semuanya mati dan terluka sekarang. Bagaimana dia bisa mengajarimu tinju cahaya suci secara langsung? Hantu Gunung Iblis tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping, lagi pula, itu terlalu keterlaluan. Senior Feng Mo tidak mati. Jiwanya yang tersisa ditekan di menara penekan iblis di dunia sekuler. Aku menyelamatkan senior Feng Mo secara kebetulan, dan dia mengajariku tinju cahaya suci. Dia juga berkata, beri aku kesempatan. Sampai jumpa di Gunung Tianmo. Chen Ping berkata dengan jujur. Apa? Patriark Feng Mo tidak mati. Dia kembali ke Gunung Tianmo. Kenapa aku tidak melihatnya? Hantu Gunung Iblis penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kalau begitu aku tidak tahu. Mungkin dia hanya sisa jiwa di lantai pertama, dan dia tidak ingin orang tahu. Mungkin saat tubuhnya pulih, dia akan muncul. Chen Ping juga tidak mengerti mengapa Feng Mo tidak mengungkapkannya selama ini. Tapi pikirkanlah, Feng Mo hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya harus sangat berkurang. Jika dia muncul sekarang, dia mungkin akan ditekan lagi. Mungkin dia berpikir bahwa setelah dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, belum terlambat untuk muncul. Hantu Gunung Iblis menatap Chen Ping dengan keras kepala. Kamu tidak berbohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu, apakah itu berarti bagiku? Dan tinju cahaya suciku tidak bisa dipalsukan, kan? Chen Ping tersenyum ringan. Saat ini, Mo San Guilao benar-benar percaya pada Chen Ping. Bagaimanapun, tinju cahaya suci Chen Ping tidak akan pernah dipelajari oleh siapapun kecuali Feng Mo sendiri.